Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Ayam Kentucky murah meriah guys. Murah, enak, kriuk. Cuma 1.000 perak saja per satu buah. Pastinya cocok banget untuk ide usaha karena 1 kg ayam itu bisa jadi 130 potong. Oh wow, amazing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah enak banget. Siapa yang mau ikut jualan 6 jam ludes 2.000 potong. Makanya ini sengaja saya bikinkan tutorialnya. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi buat kalian ya. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 kg ayam kerongkongan alias tulang ayam yang dijual murah karena merupakan sisa dari ayam file seperti ini. Tuh, meskipun sekilas ini cuma kerongkongan dan tulang ayam, tapi sebenarnya ini masih ada dagingnya guys. Dan agar 1 kg itu bisa jadi 130 potong, maka untuk per 1 kerongkongan itu dipotong menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian untuk per 1 bagian, potong kembali menjadi 10 bagian kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Dengan begitu per 1 kerongkongan ini bisa menghasilkan sekitar 30 potong. Sehingga untuk 1 kg kerongkongan ayam tadi insya Allah itu bisa menghasilkan 130 potong ukuran mini seperti ini. Oke, selanjutnya cuci bersih, sisihkan. Kemudian siapkan bumbu marinasi, yaitu ada 4 siung bawang putih atau bisa diganti dengan 1 sachet bawang putih bubuk sesuai selera ya. 1 sendok teh bubuk bumbu kari, 9 gram atau sekitar 1,5 sendok teh kaldu bubuk kenor atau bisa diganti dengan 1 sachet Royco, dan agar aromanya itu lebih kuat gunakan kaldu bubuk rasa sapi ya. 2 sendok teh garam halus, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Agar lebih harum, masukkan juga 1 sendok teh oregano kering, optional alias bisa dilewatkan. 10 ml atau sekitar 1 sendok makan air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. 100 ml atau sekitar setengah gelas air, atau jika suka juga bisa diganti dengan minuman bersoda atau susu cair juga boleh sesuai selera ya. Blender hingga halus. Nah, ini dia guys hasilnya. Lalu masukkan ke dalam potongan ayam tadi. Aduk hingga tercampur rata. Agar lebih efektif, selanjutnya tempatkan di dalam wadah tertutup atau plastik seperti ini. Dan simpan di dalam freezer minimal 2 jam atau simpan semalaman agar bumbunya itu lebih meresap. Berikutnya siapkan bahan tepung kering, yaitu ada 2 kg tepung terigu curah jenis protein tinggi atau menggunakan tepung protein sedang juga boleh sesuai selera ya. 3 sendok teh kaldu bubuk sapi kenor atau bisa diganti dengan 2 sachet Royco sapi sesuai selera. 2 sendok teh garam sesuai selera. 2 sachet bawang putih bubuk. Agar lebih renyah dan kriuk tahan lama, masukkan juga 150 gram tepung maizena. 1 sachet tepung bumbu Kobe atau sasa kemasan kecil atau bisa diganti dengan 1 sendok teh soda kue sesuai selera. Aduk rata. Nah, setelah tercampur rata, maka ambil sekitar 250 gram tepung kering untuk membuat adonan basah. Caranya yaitu masukkan tepung yang kita ambil tadi, kemudian tambahkan air secara bertahap sambil diaduk rata. Dan untuk total air yang digunakan itu adalah sekitar 350 ml. Nah, ini dia guys hasilnya, sisihkan.
Sementara untuk sisa tepung kering tadi agar lebih efisien maka bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk perbandingannya itu adalah 1:2. Jadi 1 bagian tepung yang lebih sedikit ini nantinya itu digunakan untuk penepungan pertama. Sementara untuk 2 bagian yang lebih banyak ini nantinya itu digunakan untuk penepungan kedua. Catat. Oke, selanjutnya siapkan bahan pencelup yaitu ada 2,5 liter air bersih. Jangan lupa tempatkan saringan agar nantinya itu bisa lebih mudah mengangkat potongan ayamnya. Sisihkan. Oke guys, balik lagi ke marinasi ayam tadi. Nah, jika dirasa semua bumbunya itu sudah benar-benar meresap dan kondisi ayamnya itu juga sudah normal alias tidak beku gitu, maka segera tiriskan dan selanjutnya waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng agar lebih kriuk maksimal, maka oplos dengan minyak padat seperti ini. Dan sambil menunggu minyak panas, segera ambil secukupnya potongan ayam. Untuk jumlah ayamnya itu disesuaikan dengan kapasitas wajan yang digunakan. Selanjutnya tambahkan secukupnya bumbu basah seperti ini ya. Aduk rata. Nah, setelah tercampur rata segera masukkan ke dalam tepung kering di dalam wadah pertama seperti ini. Kemudian aduk sambil agak diremas dan diputar seperti ini ya. Pastikan seluruh permukaan ayamnya itu terbalut tepung dengan sempurna. Oke, setelah terbalut rata begini maka pindahkan ke dalam mangkok. Ini dia guys hasilnya. Selanjutnya masukkan ke dalam bahan pencelup cukup sekitar 5 detik seperti ini. Dan masukkan ke dalam tepung kering di dalam wadah kedua seperti ini. Aduk ringan seperti ini. Aduk sambil sesekali diputar cepat agar tepungnya itu bisa menempel ringan dan keriting. Tuh, hasil ayamnya itu sudah terlihat keriting cantik ya. Oke, goreng potongan ayam seperti ini. Pastikan begitu ayam dibalut tepung begini, ayamnya itu segera digoreng alias tidak boleh dibiarkan antri atau menunggu. Karena jika dibiarkan agak lama sedikit saja, maka hasilnya nantinya itu ayam Kentucky jadi rawan keras. Catat. Oke, goreng dengan menggunakan api besar di awal hingga ayam kokoh. Durasinya itu sekitar 5 menit tergantung dengan api kompor masing-masing. Nah ini dia guys, setelah 5 menit digoreng dan ayamnya itu terlihat kokoh, maka segera kecilkan api kompor. Goreng dengan menggunakan api kecil hingga kuning keemasan atau hingga ayamnya itu matang luar dalam. Durasinya itu cukup sekitar 10 sampai dengan 12 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing ya. Nah setelah total digoreng sekitar 15 menit dan ayamnya itu terlihat nyaris matang begini, segera besarkan kembali api kompor agar hasil ayamnya itu crispy dan tidak menyerap banyak minyak. Maka lanjut digoreng sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Kemudian segera angkat. Dan ini dia guys hasilnya. Oke, tiriskan. Goreng sisa ayam hingga habis. Masya Allah, hasilnya itu jadi banyak banget ya guys. Dan ini sengaja saya goreng setengahnya saja, ternyata jadi sebanyak ini guys. Sementara untuk setengah bagian ayam lainnya, itu sengaja digoreng setengah matang sebagai stok makanan beku seperti ini.
Nah, jika digoreng sebagai stok makanan beku, maka goreng cukup setengah matang atau hingga teksturnya itu menjadi kokoh. Jadi, goreng dengan menggunakan api sedang agak besar sekitar 6 atau 7 menit. Nah, setelah kokoh seperti ini segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Dan untuk cara membuat versi frozen atau versi bekunya gitu, maka setelah digoreng setengah matang begini, biarkan hingga ayam benar-benar dingin. Kemudian setelah dingin, segera tempatkan di dalam wadah seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Jangan lupa tutup rapat. Selanjutnya, ini bisa disimpan di dalam freezer sebagai stok makanan beku yang sewaktu-waktu itu bisa kita goreng kembali hingga matang. Jika disimpan di freezer, maka insya Allah ayam goreng Kentucky ini bisa awet enak hingga 6 bulan. Oh wow, amazing. By the way, untuk wadahnya itu juga bisa suka-suka seperti ini ya. Dan ini terlihat berbeda karena untuk ayamnya itu saya menggunakan full daging ayam tanpa tulang guys. Jadi selain menggunakan kerongkongan ayam dengan bumbu dan cara yang sama, kita juga bisa membuat Kentucky ayam ini dengan menggunakan full daging ayam seperti ini. Karena kebetulan anak-anak di rumah itu lebih suka yang versi full daging seperti ini ya guys. Sementara untuk emak dan bapaknya itu lebih suka yang bertulang seperti ini. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi full daging ayam seperti ini atau yang versi kerongkongan seperti ini? Silahkan dipilih sesuai selera. Yang jelas dua-duanya itu sama-sama enak dan kriuk parah. Beneran deh, yang ini enak banget, sangat layak dijual dan recommended banget guys untuk dicoba. Tuh, cukup dicocol dengan sambal dan lalapan juga sudah mantep banget guys rasanya. By the way, agar hasil ayam crispy itu bisa tetap keriting cantik dan renyah alias tidak menggumpal alot dan keras gitu, maka setiap kali mengulang proses penepungan sebaiknya tepungnya itu diayak terlebih dahulu seperti ini. Begitu juga dengan tepung di wadah kedua ya. Baru kemudian bisa digunakan kembali. Catat. Kemudian juga untuk penggunaan minyak goreng, jika sudah terlihat kotor, maka sebaiknya matikan api kompor sekitar 5 menit. Lalu buang sisa terigu yang mengendap di dasar wajan agar minyaknya itu bisa kembali bersih sehingga hasil gorengnya itu juga bisa selalu cantik dan kriuk seperti ini. Catat. Selain menggunakan wajan biasa, kita juga bisa menggunakan deep fryer seperti ini guys. Jika digoreng dengan alat seperti ini, maka sebaiknya goreng ayam di suhu 150 derajat Celcius. Dengan digoreng begini, memang sih hasil ayamnya itu jadi lebih matang merata. Cuma menurut saya itu jadi lebih boros karena minimal itu butuh minyak sekitar 4 liter. Selain itu juga kita wajib menggunakan termometer untuk mengontrol suhu minyak agar tetap stabil di suhu 150 derajat Celcius. Jadi pastikan suhunya itu tidak lebih dari 150 karena jika terlalu panas maka hasilnya minyaknya itu jadi rawan gosong sehingga warnanya itu juga jadi cepat menghitam seperti ini. Jokin. Waduh, John. Dene tadi rencetan kayak aspal gila yuk. Wis direwangi tuku wajan larang-larang. Wis disori minyak darat nggak aneh. Malah dadi rencetan ora karuan kayak kiye sih. Kepriwe ki lah. Udah sedih banget nyoke lah. Jika minyaknya itu hitam begini, maka untuk menggoreng juga hasil ayamnya itu jadi tidak layak makan. Seperti ini guys. Oh no. So intinya sih jika menggunakan deep fryer begini maka kita juga wajib menggunakan termometer minyak goreng agar suhu idealnya itu bisa selalu terkontrol. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat ayam Kentucky seribuan ala dahasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tuh. Ada dagingnya lumayan nih, rezeki nomplok.